Jadi ini kah justru makin masif mereka, kita justru mengundurkan diri. Ini berarti kita sudah lempar handuk atau bendera putih dalam masa peperangan yang seharusnya kita bisa menang. Jadi ini sebagai support dan semangat saya kepada Pak Pol, jangan sampai kita ya melakukan sesuatu itu tapi gagal lah dalam perencanaan ini. Jadi kalau misalnya sebelum Pak Jokowi turun dari jabatannya nanti, sudah dia menyatakan bahwa keadilan harus dijalankan. Kalau memang ada peraturan dari pasal 156 ini bisa dikenakan kepada MKC, maka sebagai presiden saya berlaku tegas dan jelas agar bangsa kita menjadi bangsa yang menghormati hukum, dan inilah legacy mungkin daripada seorang presiden. Dan saya memerintahkan supaya Somad harus diproses apa yang dia telah lakukan, pencemaran dan pelecehan terhadap agama yang lain. Enggak. Jadi kalau kita lihat memang sekarang YouTube ini memang luar biasa ya. Jadi para pendeta pun banyak yang terjun ke YouTube. Tapi ada dua. Pertama, mereka penggembalaan jemaatnya sendiri. Yang kedua, ada juga yang terjun berapologet. Ada beberapa saya lihat yang baru-baru ini, yang muda-muda ya. Mereka terjun berapologet. Tapi kalau yang paling senior yang saya lihat apologet, ya Pak Muriwali masih ya. Dan saya juga suka mengikuti pengajaran-pengajarannya juga gitu ya. Nah, itulah situasi yang sekarang ini. Nah, kalau misalkan di dunia apologet ini masih apa ya namanya ya, polemikus sebelah ini masih menggunakan framing-framing tipu-tipu, kemudian juga fitnah-fitnah, dan terus mereka berjingkrak-jingkrak di atas tipu-tipu yang mereka buat sendiri. Ya udah basi. Kenapa? Karena para apologet Kristen dan para pendeta ini juga memang akhirnya mereka terpaksa terjun keluar. Apa yang mereka pelajari di bangku teologi dan apa yang mereka pelajari di apa ya, katakanlah di dunia maya ya, akhirnya dikeluarkan semua gitu. Jadi pakai bukti, pakai data, pakai fakta, pakai ini rujukan gitu. Nggak akan mungkin lagi Pak mereka menang. Jadi terpaksa mau tidak mau ya sekarang ya terpaksa dengan cara ini, cara merubah penampilan supaya kelihatan lebih manusiawi gitu kira-kira. Oke, ini kelihatannya ada Pak Robert Mawengkang ya. Silakan Pak Robert, saya bukain ya. Lanjut, gas Pak Robert. Terima kasih Pak Rajauti. Ya, saya sambil monitor Pak Robert. Saya monitor ya. Terima kasih ya Pak Pol. Kalau menurut saya ini kan semacam menjajak pendapat mungkin dari Pak Pol ya, untuk bagaimana juga kita untuk meresponi pandangan di mana Pak Pol akan mengundurkan diri. Kalau menurut pandangan saya bahwa ya saya setuju Pak Pol mengundurkan diri kalau Indonesia sudah berubah, Pak. Berarti apa yang telah digagas oleh Pak Pol ini telah menjadi suatu realitas di mana kita menerobos sistem yang rusak di Indonesia, khususnya dalam pengaruh-pengaruh politik identitas yang telah menyelewengkan hukum positif di negara kita. Jadi sebenarnya munculnya Pak Pol ini adalah bagian daripada kita semua untuk bersuara secara positif dan objektif di sini. Dan memang cara Pak Pol ini unik, kita harus mengakuinya. Kalau secara dogmatis, ya banyak mungkin kita yang bisa berbeda, dari saya sendiri mungkin berbeda, tetapi kita menyatu di dalam suara untuk menuntut kepentingan kita bersama. Kita menginginkan supaya Indonesia ini mencapai suatu tujuan yang mereka sudah sepakati bersama di dalam konstitusi negara kita, yaitu Pancasila. Karena Pak Pol sebenarnya tidak hanya di dalam bentuk penjelasan secara alkitabiah yang kita tahu bahwa ya banyak mungkin yang tidak sama, tetapi kita satu di dalam suara untuk
kebaikan Indonesia di dalam bentuk pelaksanaan konstitusi yang ada. Jadi saya yakin bahwa ya Pak Pol ini akan merasa berhutang dikala tuntutan kita belum selesai, lalu mandek di tengah jalan. Karena apapun juga, kita harus mengakui keberanian seseorang tidak sama dengan Pak Pol. Lepas daripada bahasa-bahasa yang memang itulah tren yang Pak Pol sudah lakukan dan berani. Nah kita kebanyakan ya, bagi saya secara pribadi juga, saya masuk di channel ini karena ada tuntutan-tuntutan kita yang harus diterobos. Dan juga kita harus mengerti bahwa tanpa ada channel seperti ini, ya ini merupakan suatu mungkin keberhasilan daripada para kadrun untuk melihat bahwa ya bersyukurlah sudah nggak ada channel dan orang-orang yang mensupport gagasan-gagasan yang mulia bagi kita semua. Jadi saya melihat ini dari perspektif yang berbeda, di mana kalau Pak Pol mengundurkan diri, dikala kita sedang berjuang untuk tuntutan yang belum selesai, yang kita dengar-dengarkan itu kan hanya sekedar untuk menyenangkan telinga bagi mungkin kita semua, untuk meredam supaya ya kita slow down mungkin ya. Tetapi sesungguhnya ini adalah manipulasi, pencitraan supaya kita sepertinya ya udahlah, kita nggak usah terlalu gencar lagi karena lihat saja Pak Jokowi toh sudah menyampaikan berhati-hati mereka yang tidak menghormati misalnya orang-orang yang beribadah dan mendirikan rumah ibadah. Ini semua belum terlaksana. Ini baru sekedar penyampaian yang semua orang bisa melakukan itu. Kita ingin implementasi daripada ucapan-ucapan ini supaya bisa dieksekusi. Kalau ini bisa dieksekusi, baru kita merasa bahwa tujuan dan fasilitas yang telah dimotori oleh Pak Pol ini telah berhasil dan kita pun bersyukur kepada Tuhan. Tapi kalau ini masih di tengah jalan, kan belum ada yang boleh dikata mereka lakukan secara efektif. Ya kita ambil contoh, justru sekarang dibuat-buat sepertinya kalau melakukan tuntutan-tuntutan kepada mereka yang sudah nyata-nyata melanggar hukum, baik itu dalam bentuk merampok uang rakyat, baik itu mereka yang memanipulasi kekuatan untuk menyingkirkan orang lain yang tidak seiman, ini belum terlaksana sampai saat ini. Ya kita harus melihat kepada kenyataan. Dan kalau ini hukum tidak kita rasakan di dalam perjuangan bersama, ya berarti kita gagal untuk memperjuangkan hak-hak dan tujuan kita. Nah kita bisa melihat di sini, untuk tuntutan Anies Baswedan saja, justru ini sudah mulai dimanipulasi. Dan kita tidak bisa dibodoh-bodohin seperti itu. Kita mempunyai nalar akal sehat yang bisa menilai kebenaran itu. Mana mungkin, Anies sendiri kan sudah mengakuin bahwa ya ini kan kelebihan bayar. Ya termasuk Formula E, pembangunan gedung Jakarta olahraga itu, Sport Center, dan lain-lain. Belum lagi mengenai uang-uang hibah yang dia lakukan, ya transfer kepada akun istrinya. Luar biasa. Bantuan mengenai COVID yang 5 triliun. Kemana itu? Kok dia nggak disinggung? Jadi saya melihat bahwa justru ini sengaja dimanipulasi oleh kelompok-kelompok kadrun, yang khususnya kan ada pentolan-pentolan mereka lah. Bos-bos mereka ya seperti ya Yusuf Kala, yang saya tidak segan-segan untuk menyebut mereka karena terang benderang kan. Amin Rais yang sudah mempromot secara terus terang bahwa politik identitas itu harus digaungkan, dan Anies hadir dalam seminar mereka. Jadi ini kah justru makin masif mereka, kita justru mengundurkan diri. Ini berarti kita sudah lempar handuk atau bendera putih
dalam masa peperangan yang seharusnya kita bisa menang. Jadi ini sebagai support dan semangat saya kepada Pak Pol, jangan sampai kita ya melakukan sesuatu itu tapi gagal lah dalam perencanaan ini. Jadi kalau misalnya sebelum Pak Jokowi turun dari jabatannya nanti, sudah dia menyatakan bahwa keadilan harus dijalankan. Kalau memang ada peraturan dari pasal 156 ini bisa dikenakan kepada MKC, maka sebagai presiden saya berlaku tegas dan jelas agar bangsa kita menjadi bangsa yang menghormati hukum, dan inilah legacy mungkin daripada seorang presiden. Dan saya memerintahkan supaya Somad harus diproses apa yang dia telah lakukan, pencemaran dan pelecehan terhadap agama yang lain. Sekali lagi, kita sebagai orang Kristen, kita tidak menuntut. Karena Tuhan itu adalah pembalas bagi apa yang mereka lakukan. Tetapi kita harus bedakan, ada peraturan negara, jangan dilakukan ini sebagai pilih kasih. Kok si MKC dilakukan begitu? Alvin Lim dipenjarakan, cuma persoalan kartu penduduk dan address yang tidak ada kaitannya dengan peraturan-peraturan yang sebenarnya harus sama kepada seluruh anak bangsa. Jadi di sini kita tuntut, kalau Presiden Jokowi di samping ucapan-ucapannya mengenai ya kita harus berhati-hatilah bagi bupati dan segalanya, pemerintah daerah, bagi mereka yang mempunyai otoritas untuk hukum, bukan hanya untuk kebebasan beribadah. Nyatakan itu, tuangkan di dalam satu peraturan, dan tangkap mereka yang telah melakukan penyelewengan seperti ini. Termasuk Maruf Amin sendiri yang dia memframing Ahok itu berbahaya kalau dia menjadi satu gubernur atau pejabat negara. Begitu juga Yusuf Kalla. Karena kita sering melupakan, mereka punya. Kenapa saya mengulang-ulangi ini? Supaya kita jangan melupakan dosa-dosa yang dilakukan mereka. Dan bagaimana dengan si Rizik? Dia tidak dikenakan dengan pasal yang seharusnya dia dituntut jauh lebih daripada MKC. Karena dia itu makar. Baru tiba di airport saja sudah merusak ke airport. Kok didiamkan? Di mana peraturan hukum kita? Polisi, apakah ini dibayar? Ataukah dalam tekanan Yusuf Kalla dan para pencoleng dan perusak hukum di Indonesia cuma karena jabatan mereka, baik mereka sebagai ulama, mereka yang duduk di dalam MUI seperti Anwar Abbas dan sekelasnya. Jadi seenaknya lah, seperti Indonesia adalah milik mereka, bukan milik orang lain, nenek moyang mereka yang nggak tahu dari mana datangnya. Ya kita harus punya hak untuk menuntut, dan disinilah pemerintah harus terbuka bahwa mereka telah menyelewengkan hukum. Pancasila ini dikencingi oleh para aparatur negara. Karena apa? Hukum yang tidak dilakukan secara adil, itu mereka justru melanggar Pancasila. Oleh sebab itu saya mohon ya Pak Pol, jangan sampai mundur sebelum kita melihat perubahan Indonesia nyata dengan pengakuan dari Presiden Jokowi sendiri bahwa mereka yang telah melanggar hukum bukan hanya sekedar minta maaf, tapi dihukum sama dengan mereka menghukum MKC. Kalau MKC kita tidak akan membela kalau memang itu peraturan sesuai dengan 159, tapi diberlakukan kepada semua. Dan tangkap kembali si Rizik, si revolusi akhlak yang tidak berakhlak ini. Demikian juga Bonaparte. Kok dia enak saja dengan korupsinya yang begitu hebat, bisa membayar semua orang di bawah dia. Dia akan melanggar hak asasi manusia dengan jabatannya yang begitu tinggi tetapi akhlak yang rusak. Harus dituntut, jangan hanya didiamkan.
karena bukan hak dia untuk menghakimi MKC selama dia berada dalam tahanan. Nah, kita tidak pernah menyuarakan lagi hal-hal seperti ini, meskipun berulang-ulang, supaya mereka bisa mendengarkan. Kalau tidak, ya kita berikan dong kebebasan kepada setiap orang yang memilih pilihannya sendiri. Ingin bebas, tidak lagi mengikuti peraturan pemerintah yang diselewengkan. Jadi mungkin ini maksud saya Pak Paul, ya supaya kita harus mencapai tujuan. Karena kalau kita berada di tengah jalan, ya lempar atau mengangkat bendera putih menyerah, ya ini akan kembali kepada ya tujuan yang tidak atau belum tercapai. Jadi mungkin ini masukan saya untuk Pak Paul. Terima kasih. Luar biasa, Pak Robert. Memang kalau kita lihat akhir-akhir ini, berkat toanya Pak Paul ini, ya toanya Pak Paul ini pas dan tajam gitu. Mungkin banyak ya channel-channel nasionalis yang lain, tapi mereka tidak tajam, meskipun keras, lebih keras mungkin, tapi tidak tajam. Nah, channelnya Pak Paul ya keras dan tajam memang. Dan itu banyak membuat perubahan, yaitu misalkan persekusi gereja sudah mulai berkurang, walaupun masih ada ya. Ya sejauh ini serangan terorisme ke gereja juga tahun terakhir ini kelihatannya nggak ada gitu ya. Cuman memang dirian rumah ibadah masih sulit karena masih adanya SKB 3 Menteri yang diskriminatif dan tidak berkeadilan sosial ini gitu. Nah itu yang sampai sekarang masih terus diperjuangkan oleh teman-teman, bukan hanya yang di Zoom ini tapi di channel-channel yang lain gitu. Tapi yang menurut saya yang paling utama adalah membawa roh keberanian gitu. Banyak sekarang yang meniru cara Pak Paul, suara dari luar negeri. Mereka sulit untuk dipersekusi karena adanya di luar gitu. Kira-kira begitu. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.